Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat hari Minggu. Syukur baginya yang olehnya kita diperkenankan memasuki minggu terakhir di tahun 2024. Sesungguhnya kita tidak layak untuk datang kepadanya, namun hanya karena anugerah kita dikuduskan dan dikasihinya. Karena itu, mari menyembah Dia dalam tuntunan tema dikuduskan dan dikasihinya. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dari PKJ 23, marilah memuji. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. 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 Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Kasih dan damai-Nya menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Kita akan bermazmur bagi Tuhan. Lewat Mazmur 148 ayat 1 sampai 14. Kita akan baca secara berbalasan. Haleluya, pujilah Tuhan di sorga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semuanya tercipta. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan di bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan. Binatang melata dan burung-burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa. Pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak dara. Orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Sebab hanya namanya saja yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umatnya. Menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya. Bagi orang Israel, umat dekat padanya. Haleluya. Kita aminkan dengan menyanyikan Haleluya Pudimi Puang.
swangdana budi malaikat allo sia bintoen mintu dona langit maina sangko misende budi buang. Haleluya budi mi buang. Haleluya bangke sanana. Haleluya budi mi. Haleluya budi mi buang. Mintu lan lino mintu lan kasih mintu dotanete membuntu melombokna sia mintu olo umpangke buang. Haleluya budi mi buang. Haleluya bangke sagana. Haleluya budi mi. Haleluya budi mi buang. Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita diteguhkan oleh firman Tuhan dari 1 Yohanes 4 ayat 19 sampai ayat yang ke-21 sebagai perintah untuk tetap saling mengasihi. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah tetapi ia membenci saudara seimannya, maka ia adalah pendusta. Karena siapa yang tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Inilah perintah yang kita terima dari Dia. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudara seimannya. Kasih Tuhan Yesus tiada bertepi, lebar panjang tinggi, dalam tak terperi. Walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus tenang kasih yang kekal. Iman dan harapan kasih yang benar dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, Ia suka memberi, tak megahkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami senantiasa berseri.
Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tinggal 3 hari lagi kita akan mengakhiri tahun ini. Kita telah dikuduskan, kita telah dipilih. Tetapi dalam menjaga identitas kita sebagai orang percaya, kadang kita lebih mengandalkan diri kita, bahkan identitas kita sebagai manusia itu yang kita tonjolkan sehingga kita jatuh ke dalam dosa. Mari dalam proses pengudusan kita sebagai orang-orang yang telah dipilih, diteguhkan, dan telah menjadi berkat, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebagai orang yang telah dikuduskan dan dikasihinya, mari dan penuh kerendahan hati kita terbuka di hadapan Tuhan, mengaku setiap pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan. Inang manasa tu madosa, sia tu kasalankan, laku kalemi opuange, kamasekan opuang. Mari manika masekan puang. Ulendui patangaran siapa inangki, laku kalemi opuange, kamasekan opuang. Mari manika masekan puang. Ombo dukalan buangan kada siapa engkau rangki, laku kalemi opuange, kamasekan opuang. Mari manika masekan puang. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan dan diteguhkan kembali lewat firman-Nya. Sebab jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dengan hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka engkau akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Karena kitab suci berkata, siapa saja yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita akan berikan ungkapan syukur kita lewat pundi persembahan. Firman Tuhan dari Mazmur 148 ayat 13 mengantar kita memberikan ungkapan syukur kita bahwa hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Sambil pundi persembahan dijalankan, kita iringi dengan pujian, angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati.
jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak, sorak, haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak, 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 haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Ya, ada natura ini diperuntukkan untuk pembangunan. Ya, daun sup. Silakan. Pisang. Kira 100 satu kali. 100 satu kali, 2 kali. 100 3 kali. Tapi yang abang mau 5 minat. Ya, ini masih untuk pembangunan. Kira 50 satu kali, 50 satu kali, 2 kali, 50 3 kali. Ini yang terakhir untuk pembangunan. 50 satu kali, 50, 50 2 kali, 50 3 kali. Kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Engkau memberi kesempatan bagi kami semua untuk mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Kami telah memberi buah-buah iman kami untuk mendukung pelayanan di tengah-tengah jemaat. Kiranya persembahan ini Tuhan, baik berupa pundi maupun natura yang telah dipersembahkan kepadamu, Tuhan memberkati agar dapat dipakai untuk pelayanan Tuhan. Kami berdoa bagi kami semua, biarlah kami tetap kuat dan sehat untuk menjalani kehidupan ini, untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Kami bawa persembahan ini kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
menyambut pemberitaan firman Tuhan, mari kita memuliakan Tuhan dengan Kidung Jemaat 287 B ayat 3. Muliakan Allah-Mu yang tiada tertandingi, Sang Bapa Anak Roh, di tata maha tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah sekarang dan terus selama-lamanya. Puji Tuhan segenap jemaat yang dikasihi. Kita telah memuji-muji Tuhan dengan puji-pujian kita. Saat ini mari kita menyiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan ketiga pelayan Tuhan pada pagi hari ini akan membacakan dan kita renungkan bersama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga. Di dalam minggu terakhir di bulan ini dan tahun ini, kami tetap kuat dan sehat, bahkan tetap diberikan peluang-peluang anugerah. Sehingga kami boleh berkumpul di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan dan kami kuduskan melalui ibadah kami yang kedua. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon tuntunan kuasa Roh Kudus melingkupi kami semua, sehingga firman ini juga menjadi pegangan yang kokoh, bahkan menjadi landasan yang kuat dalam menjalani hari-hari yang Tuhan masih anugerahkan, secara khusus dalam mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun baru. Kami datang kepada Bapa di sorga di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan kita yang kedua terambil dari 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayatnya yang ke-26. 1 Samuel pasal 2 ayat 18 sampai 20 dan ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Kejahatan anak-anak Eli. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak Saya ulangi, ia masih anak-anak yang tubuhnya terlilitkan baju efod dari kain jenan. Setiap tahun ibunya membuatkan dia jubah kecil dan membawa jubah itu kepadanya. Apabila ia bersama-sama suaminya pergi mempersembahkan korban sembelihan tahunan. Lalu Eli memberkati Elkana dan istrinya, katanya, Tuhan kiranya memberikan keturunan kepadamu dari perempuan ini, pengganti yang telah diserahkannya kepada Tuhan. Sesudah itu, pulanglah mereka ke tempat kediamannya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Firman Tuhan. Pembacaan yang ketiga terambil dari Kolose 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berbunyi demikian.
Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang yang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-41 sampai ayat yang ke-52 firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kures semangat puang.
Selamat pagi, Shalom. Selamat Natal untuk kita semua. Dan saya bersyukur pada Majelis Gereja Jemaat Karambe yang masih memberikan saya kesempatan untuk hadir. Kebetulan kami di Jemaat Pinrang secara khusus dan di Klasis Parepare. Tanggal 25 ke atas jemaat kami sudah banyak yang libur. Ada yang ke Toraja, ada yang ke Makassar, sehingga kami juga ada waktu untuk libur dari tanggal 26 sampai 31. Sehingga saya bisa hadir pada saat ini. Sama inde pakarambe tu mama ana jadi mamaling ki. Abu dapat maling to lako tomatuangku solanasang, dan hari ini terobati dengan kita bertemu dalam satu sukacita yang luar biasa, ya. Dan di dalam akhir tahun ini satu tema untuk kita renungkan bersama, dikuduskan dan dikasihi. Masalo siadi pakaboro. Ini diambil dari pembacaan kita dari Kolose pasal 3 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Dan kita melihat di dalam ayat yang ke-12 berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pertanyaan mendasar dari teks ini ialah mengapa identitas itu sangat penting? Ya. Mengapa? Ya. Sebuah hal yang harus penting dan diingat. Ya. Seseorang itu bisa dikenal karena punya identitas, misalnya nama. Ya. Karena di Kua Maria kok pasti sarani tolak waktu di Kua Markus, walaupun tidak semua, ya. Kemudian marga kita, ibu bapak saudara-saudara, ya. Misalnya Matabe marga Tandirerung pasti dikuat. Oh indeto dari tongkonan ini dan tongkonan itu, ya. Jadi ini identitas itu sangat perlu, ibu bapak saudara-saudara, ya. Apalagi kita sebagai umat Tuhan, apa tuh menjadi identitas kita, ya. Dikatakan berkali-kali bahwa kamu adalah bangsa terpilih, imamat yang rajani, kamu adalah garam dunia, kamu adalah umat pilihan Allah. Inilah identitas kita, ya. Sehingga dari 4 pembacaan kita yang kita baca pada pagi hari ini, semua berbicara tentang identitas yang harus berpadanan dengan semua tindakan kita, ibu bapak saudara-saudara. Mazmur 148 itu berbicara bahwa kita ini adalah umat ciptaan Allah dan kita harus memuji memuliakan Allah. 2 Samuel kita lihat bagaimana 1 Samuel ini berbicara bahwa Samuel mulai dari kecilnya, dari mudanya dia setia memakai baju efod dan dia disukai oleh Allah dan manusia dan dia belajar taat. Para ludukan menangkap pemilihan majelis gereja Jemaat Karambe, ya kita harus juga belajar taat dan setia, ya. Muara karena budak tuh pengunduran diri, mudah tuh engke-engke, tetapi kita harus setia. Apalagi yang baru terpilih, ya. Kita lihat. Nah, demikian juga dengan Injil Lukas yang berbicara bagaimana Allah, ya, dalam Yesus Kristus itu setia atas panggilannya. Dimulai umur 12 tahun dia sudah setia di dalam bait Allah. Nah, oleh sebab itu ibu bapak saudara-saudara, ya, pertanyaan mendasarnya ialah mengapa saudara dan saya harus setia pada identitas kita, ya. Orang-orang yang kehilangan identitas berarti kehilangan jati diri, ya. Dia krisis dalam hidupnya, saudara-saudara. Saya di Pinrang ada beberapa yang saya temui, aku toraya duka kan. Di keumbarna itu toraya, aku tahu kita andai
Papa, nenek kedek itu terai, dia kehilangan kontak karena dia tidak memelihara, dia tidak mencari, ya. Karena mulai pada zaman Belanda, Buddha Mutu Toraja, Exodus Maleroko, Pinrang, membuat bendungan, kemudian muncul istilah Tonadembiti di Kota Male Ma'ledeng, dan itulah yang menjadi orang Toraja yang menduduki, dan itulah cikal bakal gereja Toraja di Pinrang. Ya. Tetapi banyak yang sudah kehilangan identitas karena ada yang sudah kawin mawin di sana dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu identitas itu penting sekali dalam perubahan yang sangat cepat ini, yang disertai dengan derasnya perkembangan ilmu pengetahuan. Identitas diri itu makin penting sebab hanya dengan mengenal diri kita, siapa saya, ya, siapa aku, kita tahu dan kita bisa menempatkan posisi dan diri kita. Salah satu poin penting yang terkait dengan konteks Kolose, dengan hadirnya ragam gagasan pemikiran bahwa kamu ini anak-anak Tuhan, ya. Kamu harus senantiasa, khususnya di dalam pasal 2 ayat yang ke-8, kita harus di situ mengerti bahwa kita harus hidup menurut kebenaran firman Tuhan, bukan filsafat Yunani yang kosong pada saat itu. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, bagaimana kita mempertahankan identitas kita, ya, secara khusus dikuduskan dan dikasihi. Kita melihat dalam 1 Samuel, adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan, ia masih anak-anak, yang tetapi tubuhnya sudah dipakaikan baju efod, baju iman, dan dia luar biasa setia akan hal itu. Ya. Kadang-kadang juga, ya, menjaga identitas itu sangat berat, ya, apalagi kalau ada jabatan, baik jabatan-jabatan rohani maupun jabatan-jabatan politik, itu kita harus jaga dengan baik Ibu Bapak Saudara-saudara. Tuhan Yesus pun demikian dalam bacaan Injil Lukas, kedua orang tuanya cemas mencari diri Yesus. Jawab Yesus, mengapa kamu mencari aku? Ya, bukankah aku memang harus dalam rumah Bapakku? Dia menjaga dirinya bahwa Yesus harus berada di dalam bait Allah untuk menyatakan kebenaran. Ya. Oleh sebab itu bagaimana dengan kita Ibu Bapak Saudara-saudara? Apa arti dikuduskan dan dikasihi? Apa yang Alkitab ingin kita ketahui tentang identitas dikuduskan dan dikasihi? Menarik sekali, ya. Secara sederhana dikuduskan dapat berarti dipisahkan oleh Allah sendiri untuk satu maksud yang tertentu. Dipamaindan, dipatoromelo, ya, dengan satu tugas, ya, dengan baik, ya. Ya, betul, muncul tuh jabatan-jabatan gerejawi di dalam Perjanjian Lama, ada gembala-gembala, ada penatua, ada diaken, dan ini dikhususkan untuk mengangkat tugas, ya, dalam kehidupan dengan satu maksud misi tertentu dari Dia yang menguduskan kita. Artinya kita hidup bukan untuk sebuah tujuan dari diri kita sendiri, tetapi kita hidup dengan tujuan untuk kemuliaan Allah dan membangun kerajaan-Nya. Ini luar biasa Ibu Bapak Saudara-saudara, ya. Ada satu buku yang ditulis hidup yang dikendalikan oleh tujuan. Apa tujuan kita? Biasa saya katakan di sini bahwa tujuan hidup kita mempengaruhi cara hidup kita. Kalau tujuan hidup kita untuk kemuliaan Allah, segala proses pasti, ya. Tapi kalau tujuan hidup kita untuk mencari keuntungan pribadi, mencari jati diri, mencari nama, oh ya mute. Ya na salah sidi akuri, kamiri. Ya tetapi ya na pong matua tujuan hidup kita untuk kemuliaan, biarlah kemuliaan Allah dinyatakan. Biarlah kasih Allah nyata. Dan ini kita renungkan di dalam perayaan marilah kita ke Bethlehem. Mengapa? Karena di Bethlehem telah lahir
Mengapa urgensi kita sekarang ke Bethlehem? Karena kita sekarang ini sudah dinabobokkan oleh hedonisme. Kita sudah dinobokkan oleh banyak pergumulan-pergumulan dunia. Bahkan pertikaian-pertikaian bukan hanya dalam keluarga, tetapi dalam gereja dan lain sebagainya. Dan orang Kristen sudah jauh daripada identitas, sudah jauh daripada hal apa yang dikatakan, sehingga kita perlu kembali ke Bethlehem supaya diri kita ini menjadi kandang-kandang domba, palungan-palungan di mana Kristus itu lahir, supaya kita boleh merendahkan diri dan damai sejahtera dari Allah, seperti nyanyian para malaikat itu, nyanyian para gembala, ya, nyanyian Simeon itu, nyanyian Maria itu, ada 4 nyanyian yang sangat terkenal itu muncul juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu Ibu Bapak Saudara-saudara, mari kita sungguh ya merasakan bahwa hidup ini, saya ini telah dikuduskan dan dikasihi. Allah tidak pernah meninggalkan kita, Ibu Bapak Saudara-saudara. Ya. Dalam khotbah Yesus di bukit, kalau kita baca dalam Matius pasal 6 ayat 31, dia katakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apapun tentang kami, karena Yesus Kristus itulah yang menopang kita. Ya. Bukan karena kita benar, bukan karena kita layak untuk dikuduskan, tetapi karena kasih-Nya. Ya. Mungkin kalau kita lihat secara agamawi, banyak agama lain yang lebih saleh daripada kita, lebih jujur daripada kita, ya, lebih mampu untuk mengasihi dan memberikan yang lain, ya. Tetapi saya dan saudara mempunyai hak istimewa karena saya dan saudara telah dikuduskan dan dikasihi. Dan inilah yang menjadi momentum Natal. Inilah yang momentum untuk mengakhiri tahun ini, bahwa saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Luar biasa kan identitas kita. Oleh sebab itu jagalah identitasmu sebagai orang percaya. Jagalah bahwa engkau adalah anak-anak Allah dalam perkataan, dalam pikiran, ondong dalam perbuatan. Oleh sebab itu, Ibu Bapak Saudara-saudara, jadikanlah hidupmu sebagai mesbah Allah. Jadikanlah hidupmu sebagai palungan Kristus, di mana Kristus lahir dan memberikan engkau kehidupan yang kekal. Ya, saya yakin dan percaya, jika kita menjaga identitas dan kekudusan kita, dimanapun kita berada, pasti kita merasakan kasih dan anugerah. Ya, saya baru tahun ini merasakan Natal itu yang luar biasa, karena kami di daerah di mana kami minoritas. Jadi Natal itu diatur oleh namanya Badan Kerjasama Gereja. Dan setiap gereja yang Natal itu semua wajib hukumnya dihadiri oleh semua warga Kristen yang ada di Pindrang, tidak memandang denominasi. Jadi kalau Pentakosta Natal kita juga semua hadir, dan yang menjaga kita itu adalah remaja masjid, yang menjaga kita itu adalah Satpol PP, TNI dan Polri. Luar biasa. Dan kita lihat di situ kebersamaan kita luar biasa. Yang lain detik kita manda gereja Toraja mak Natal kita manda, tapi dibawa luar biasa kebersamaan itu sebagai orang yang percaya. Demikian juga yang Naden kematian, semua kita hadir sebagai saudara bersaudara, dan itulah identitas kita, tidak memandang dari denominasi, tapi memandang kita bahwa kita ini adalah umat Kristen yang luar biasa. Ya. Gereja kami yang kecil, waktu kami Natal tanggal 13 semua datang, dan semua gereja mempersembahkan pujiannya pada saat itu mengambil bagian. Dan ini yang saya rasakan bahwa beginilah suasana sorga. Allah tidak memandang siapapun. Kalau kita masuk dalam satu persekutuan, identitas kita sebagai umat Allah, itulah yang Tuhan nyatakan. Oleh sebab itu, kembali Bapak Ibu, jagalah identitas Bapak Ibu, bos, saudara-saudara saya telah dikuduskan oleh kebangkitan, kelahiran, kematian dan kebangkitan Kristus, dan memberikan kita jaminan yang kekal. Jalanilah hari-hari dan peliharalah itu, supaya kita tetap menjaga sebagai anak-anak Allah. Dan dalam diri kita akan dilihat berkat, bahwa
melalui perkataan kita, melalui kehidupan kita, kita menjadi berkat bagi anak-anak kita. Kita menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita menjadi berkat bagi masyarakat dimanapun kita berada. Karena itulah identitas orang Kristen harus menjadi garam dan terang dunia. Mari kita pelihara untuk itu, Bapak, Saudara-saudara. Saya yakin jika kita pelihara itu, pasti Allah akan menyertai kita. Allah akan menuntun kita. Dan Allah akan mencurahkan segala hal yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Tinggal 3 hari lagi Bapak Ibu akan mengakhiri tahun ini. Bukan hanya pesta meriahnya yang kita akan nyatakan, tetapi sukacita Kristus yang telah lahir dalam hidup kita. Itulah yang kita pegang dan menjadi komitmen kita dalam menjalani hari-hari ini. Selamat mengakhiri tahun ini dan selamat menyambut tahun baru. Dan biarlah tahun 2025 menjadi tahun berkat, menjadi tahun rahmat, menjadi tahun Yobel bagi kita. Dan itu menjadi 1 tahun keberhasilan. Dan bagi orang tua saya, berdoalah. Tuhan akan memberikan kamu kesehatan, kekuatan. Dan kamu akan menyambut tahun 2025 dan katakan terima kasih Tuhan atas segala tuntunan penyertaan-Mu sepanjang tahun 2024. Saya yakin dan percaya di tahun 2024 ada gumul, ada pencobaan, ada tangis. Tetapi di balik semua itu Allah senantiasa hadir, menopang, menuntun, menyertai kita. Kita secara jemaat di Karambe mungkin sudah lebih 20 anggota jemaat kita kembali ke rumah Bapa. Tetapi yakin dan percaya itu semua dalam rancangan dan rencana Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menjaga identitas kita sebagai anak-anak Allah. Selamat hari Minggu, selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh sejenak. Benar ya Tuhan, Tuhan telah menebus kami. Tuhan telah lahir, telah mati dan telah bangkit memberikan kami jaminan yang pasti. Itu juga yang menjadi kekuatan kami. Tanpa campur tangan dan tuntunan daripada Tuhan, kami tidak mampu untuk menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Tuhan topang tuntun kami dalam menjalani hari-hari dan mengakhiri tahun ini yang tinggal 3 hari. Jauhkan kami dari segala halangan rintangan dan tuntun kami untuk menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Pertama kita bersyukur atas tuntunan penyertaan Tuhan, khususnya bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur di tahun 2000 tanggal 23 sampai 29 dan juga sampai tanggal 31 Tuhan senantiasa topang tuntun. Kita juga bersyukur bersama dengan Bapak Roy Sepang, Mama Yoel, Bapak Marsi, Mama Mail atas segala persembahan, atas segala berkat-berkat Tuhan. Juga kita tetap berdoa untuk orang tua kita, saudara kita yang sepanjang tahun ini dalam pergumulan oleh karena sakit. Kita berdoa untuk Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Janda Nimpa, Bapak Daniel Suba, Bapak Petepakan, Ibu Brendina Patabang, Mama Lando, Nenek Epa, Papa Diel, Ibu Damaris Ruru yang dirawat di Rumah Sakit Elim, Nenek Dandi, Nenek Cindy, Bapak Suleman Dea yang juga dirawat di Makassar, Nenek Lala, Ibu Marta Datu Miring yang saat ini sudah keluar dari rumah sakit dan dalam masa-masa pemulihan habis kecelakaan kemarin, Ibu Tini di Makassar, Bapak Mendila Pongpadati, Bapak Petrus Alexander, Ibu Dorce Pasaka, Nenek Nathan, Nenek Tio, Nenek Gerdi, Nenek Pepi, Nenek Sila, Bapak Nada, Bapak Hari, Nenek Hari, Bapak Leonard Maruru, Bapak Martin Luther, Nenek Kevin, Ibu Berta Tonapa, Nenek Asi, Bapak Dian yang dirawat di rumah sakit, Nenek Dian di klinik Evergreen. Kita tetap dukung di dalam doa dan mungkin orang tua kita dalam masa-masa lansia sudah banyak keterbatasan, kita tetap dukung. Juga kita berdoa untuk keluarga yang sementara berduka,
Oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian, Bapak Rante Parung, Bapak Benyamin Salu, Bapak Markus Palimbong, almarhum Bapak TB Pakan, Bapak Aman Sing keluarga Bapak Aman Singkali, keluarga Bapak Raya Salepang, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga almarhum Bapak Simon B. Panimba, keluarga Bapak Daud Sampiarung, keluarga Bapak Yakin Tandirerung, keluarga Bapak Kana Sarungalo, keluarga Bapak Sartia Kotito Lakbi, keluarga Palidan Sarungalo, keluarga Bapak Minggu Tandigau, keluarga Bapak Barat Tiku, keluarga almarhum Ibu Agustina Lebang, keluarga Ibu Maria Parinding, dan keluarga Bapak Lukas Pali. Dan juga kita berdoa untuk kegiatan 1 minggu mengakhiri ibadah syukur keluarga, mungkin ada, dan ibadah-ibadah penghiburan. Kita tetap serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan, dan kita berdoa dengan sungguh supaya Tuhan beri kita kesehatan, kekuatan, sehingga dalam 3 hari ini kita betul-betul menikmati akhir tahun ini dan menyambut tahun baru dengan penuh sukacita. Dan kita yakin bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, ya Allah Bapa di sorga, pada pagi yang indah ini. Ada peluang-peluang anugerah yang Tuhan anugerahkan, sehingga di hari yang Tuhan telah tentukan, kuduskan, kami boleh datang bersama-sama untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah dilawat oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami ini telah dikuduskan dan dikasihi. Dan biarlah identitas kami sebagai anak-anak Allah tetap kami pelihara, dan kami tetap menjadi berkat, menjadi garam dan terang melalui perkataan, perbuatan, dan juga melalui pikiran-pikiran kami yang diterangi oleh kuasa dan tuntunan Roh Kudus. Biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh dan semakin merasakan kasih dan anugerah. Demikian juga jemaat ini telah memilih pelayan, pejabat gerejawi, penatua diaken. Biarlah Tuhan senantiasa teguhkan mereka ya Tuhan, sehingga semakin berkomitmen seperti Samuel. Mulai dari kecil, tetap setia dan memberi diri untuk mengangkat tugas pelayanan. Oleh sebab itu teguhkan, dan dalam rangka untuk peneguhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Demikian juga pada kesempatan ini ya Tuhan, kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan sudah boleh tambahkan 1 tahun umur, dari tanggal 23 sampai 29 dan sampai tanggal 31 Desember berkati. Sehingga melalui pertambahan umur ini mereka yakinkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Demikian juga dengan seluruh jemaat-Mu ya Tuhan, yang senantiasa bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, baik yang hamba-Mu telah sebutkan maupun yang bersyukur ya Tuhan. Bahkan sepanjang minggu ini mereka boleh bersama dengan anak cucu dan keluarga besar yang Tuhan tuntun sertai dari tempat lain, sehingga boleh berkumpul di rumah besar mereka ya Tuhan, dalam keluarga. Biarlah mereka menikmati momen-momen penting ini sebagai saudara bersaudara dan keluarga yang hidup indah dan rukun jika ada Tuhan di dalamnya. Dan jika keluarga-keluarga mereka selesai dalam masa libur Natal dan Tahun Baru, mereka akan kembali mengangkat tugas pelayanan. Demikian juga dengan anak-anak kami yang dalam libur Natal dan Tahun Baru, Tuhan senantiasa berkati dan dia pakai, dan biarlah boleh bersama dengan keluarga untuk menikmati persaudaraan. Juga kami tetap berdoa ya Tuhan, untuk jemaat-Mu yang saat ini sementara dalam masa-masa pemulihan dan juga perawatan di rumah sakit yang hamba-Mu telah sebutkan. Allah senantiasa hadir menopang, menuntun, menjamah setiap penyakit mereka sehingga boleh kembali pulih dan sembuh, dan mereka boleh menikmati kehidupan mereka. Berkati keluarga yang mendampingi, berkati para medis yang merawat mereka sehingga boleh merawat dan boleh memperoleh pemulihan dan kesembuhan. Demikian juga ya Tuhan, yang sementara dalam duka cita oleh karena orang-orang yang mereka kasih dan cintai telah mengalami kematian. Hiburkan, kuatkan mereka sehingga mampu ya Tuhan untuk berdamai dengan kematian. Bahkan ada rencana-rencana untuk proses pemakaman. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu secara khusus di
awal atau di tahun 2025. Kami juga berdoa ya Tuhan, bahwa Tuhan senantiasa memelihara kami, secara khusus para orang tua yang sudah banyak keterbatasan di tengah-tengah kehidupan oleh karena usia lanjut, dan Tuhan senantiasa berkati. Juga jemaat ini telah selesai memilih majelis gereja, dan tinggal peneguhan kami serahkan seluruh yang terpilih untuk senantiasa merenungkan bahwa inilah berkat Allah. Allah mau bersama-sama untuk mengangkat tugas pelayanan. Allah memilih mereka ya Tuhan dengan tujuan khusus berkati dan topang. Juga ya Tuhan, dalam mengakhiri tahun ini berkati, jauhkan dari segala halangan rintangan, berikan kesehatan kekuatan sehingga boleh menikmati tinggal 3 hari lagi dan menyambut tahun baru. Juga ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh rencana-rencana daripada segenap jemaat-Mu, Tuhan senantiasa peliharakan. Juga ya Tuhan, pelayanan 1 minggu ke depan dalam berbagai-bagai kegiatan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan senantiasa memberkati Ibu Pendeta bersama dengan penatua diaken sehingga boleh menata pelayanan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Terima kasih atas semua yang Tuhan sudah boleh nyatakan. Bahkan bangsa dan negara kami tetap serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di saat kami menikmati sukacita Natal, ada berbagai-bagai saudara kami di belahan dunia ini yang mengalami bencana alam, mengalami pergumulan-pergumulan perang dan lain sebagainya. Hiburkan, kuatkan, sehingga boleh menikmati sukacita Natal ini juga. Juga ya Tuhan, sebentar jika selesai seluruh rangkaian ibadah ini, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Berkati dan topang, tuntun sertai. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati sehingga boleh mengamankan perayaan-perayaan Natal yang masih sementara berlangsung, bahkan juga malam penyambutan tahun baru, sehingga semuanya boleh berjalan dan aman tertib, dan kami dijauhkan dari segala halangan rintangan. Inilah doa kami Tuhan, inilah syukur kami, inilah permohonan-permohonan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus oleh Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan warta jemaat sepanjang minggu ke depan. Namun sebelumnya disampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Mahmud Bakri Padang STHMA yang telah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap langkah Bapak dalam pelayanan, baik dalam jemaat maupun dalam keluarga. Juga kepada saudara-saudara, Bapak Ibu, rekan-rekan majelis yang telah mengangkat tugas pada pagi hari ini untuk mendukung pelayanan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberkati. Warta Jemaat 29 Desember 2024. 1. Disampaikan terima kasih kepada kelompok pelayanan Karasik A yang telah menata gedung gereja sepanjang bulan Desember 2024 dan kelompok yang bertugas sepanjang bulan Januari adalah kelompok pelayanan Karasik B. Kedua, pemberkatan perkawinan saudari Elvian Pala dengan saudara Desi Palan, anak Bapak Martin Bunga dengan Ibu Rosa, dilaksanakan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 jam 10, bertempat di Gereja Toraja Jemaat Sibata, dan resepsi perkawinan di Tongkonan Nek Padandi, Tondon Sibata, Jalan Paku, pukul 11. Penyampaian ini merupakan undangan bagi majelis gereja, OIG, dan
anggota Jemaat Karambe. Ketiga, ibadah Natal Pemuda Tanete hari Senin tanggal 30 Desember 2024 pukul 16 atau jam 4 sore. 4. Ibadah tutup tahun Jemaat Karambe dirangkaikan dengan perjamuan kudus dilaksanakan hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 pukul 16 atau jam 4 sore. Kelima, ibadah tahun baru tanggal 1 Januari 2025 Jemaat Karambe dilaksanakan jam 9 pagi. Keenam, ibadah syukur keluarga Nenek Gerdi dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2025 jam 11 siang. Yang ketujuh, jadwal pemindahan jenazah almarhum Bapak Y. Batu Tanah dengan Ibu almarhumah Ibu Yuliana Patak Paikung sebagai berikut. Hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 jenazah dipindahkan dari Sopai ke Tonga. Hari Kamis tanggal 2 Januari tahun 2025 ibadah penghiburan pukul 16 di Tonga. Hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 ibadah pemakaman. Sekali lagi pemindahan jenazah almarhum Bapak Y. Batu Tanah dengan anaknya Ibu Yuliana Patak Paikung. Kedelapan, telah berada di tengah-tengah Jemaat Karambe Bapak Yohanes Rantelino bersama istri Yunike Pilo dan 4 orang anak, yaitu Gwen Aurela Rantelino, Graciana Rantelino, Gioveri Rantelino, dan Gabrioleta Rantelino. Keluarga tersebut berada di kelompok pelayanan Karasik B, dan jika ada bersama-sama dengan kita dalam ibadah pada pagi hari ini, dimohon kesediaan berdiri agar majelis gereja dan jemaat dapat mengenalnya. Nah, tidak ada, mungkin sudah selesai dari pagi atau nanti sore. Kemudian ke-9, daftar nama-nama majelis yang terpilih. Pertama dari kelompok Toa Alo-Alo untuk penatua. 1. Diki Saputra Lobo. 2. Kori Lobo. 3. Obertin Saranga. 4. Supulayuk. 5. Unianti. Untuk diaken, Bapak Agustinus Serianto, Ibu Rinci Radiallo, Ibu Sarni Pasang, dan Ibu Yuli Rombeallo. Rombelayuk, maaf salah. Kelompok Karasik A untuk penatua. 1. Edward Kadang. 2. Emiliku. 3. Margareta Bulan. 4. Naomi Kapalayuk. 5. Oktavina Palamba. 6. Peli Taulabi. 7. Serlis Pakan. Untuk diaken Karasik A, Andarias Tato, Daud Manana, Fredrik Sende, Hendrik Pakan, Perwati Sadan, Sampri Loka, Yuliana Arrang Alorante. Untuk kelompok Karasik B, penatua Alexander L. Pasenggong, 2. Esther, 3. Remen Taulabi, 4. Ripka Pasorong, 5. Stepanus Terandu Padang, 6. YS Dalipang, 7. Set Tandiseno. Untuk diaken Andreas B. Yuda Palinggi, Bulian Sama, Herman Rantiallo, Limbong Katu, Lina Lande, Ufrianto Pasedan, dan Yori R. Lesawengen. Untuk kelompok Karambe, penatua Aman Singkali, Mariana Sampe, Rante Bidangan, Yusuf Yokoyama, Yuli Pasarin. Untuk diaken Ceris Baturante, Helena Pakan, Hendrik Leda, Paulus Minggu, Sartia K. Taulabi. Untuk kelompok penatua Benyamin Salu, Darmayanus Gangga, Dorce Tandilino, Matius Simba, Noven Simba. Untuk diaken Albertin Lebon, Jayanti Sari Patalang, Martina Sarmut, Ruth Tanan, Yohana Tandi, Yohana Pareang. Untuk kelompok Rantepao, penatua Budianto P. Tandirerung, Berta Kapa, Mikael Budi Tandirerung, Naomi Todingallo, Rante Limbong Palinggi, Semel Limbong Tandirerung. Untuk diaken Victor Ambalembang, Martina Borwallo, Musa Tandi, Nathaniel K. Samanna, dan Rukman. Dan yang terakhir kelompok Tondok Lombok, penatua Adolfina Pabuaran, Anner Bida, Arni Sende, Marta Datumiring, Rosalina Mada, Serli Limbu, Sutipatan. Untuk diaken Antonius Ruspadir,
Azariel Toban Tangjala, Berta Tonapa, Jenny Lantang, Paulina Lembang, Simon Lisupadang, dan Yoke Popang. Itulah daftar nama-nama majelis yang terpilih. Dan demikianlah tambahan dan penekanan warta jemaat pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari bangkit berdiri. Dalam mengakhiri tahun ini, dengarkanlah firman Tuhan ini sebagai petunjuk hidup baru. Yesus makin dewasa dan makin bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan sesama. Biar ku tumbuh di katamu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidupkan aku menjadi yang segar. Jika Engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Diriku milikmu abadi, Engkau tumbuhkan imanku yang dalam aku kau mulai, kau sempurnakan bagiku. Olehmu kunjuk berkat hingga berbuah yang lebat. Jemaat Tuhan, pergilah, hiduplah kudus sebagai orang yang telah dikuduskan dan dikasihinya. Kiranya Tuhan untuk hidup kudus di hadapannya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Aku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Kita akan nyanyikan sebagai pengakuan dan komitmen kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita. Ku suka menuturkan cerita mulia, cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita yang benar, penawar hati rindu, pelipur terbesar. Ku suka menuturkan, ku suka memasyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan cerita
suka mensyurkan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita, marilah kita masing-masing bersyukur kepada Tuhan.